Ketika memilih bidang, topik, niche, pastikan 5 aspek ini kamu benar-benar miliki. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, balik lagi bareng aku Umar di podcast Cerita Pembelajar season 30 Passion Jadi Uang. Di episode ini aku pengen sharing ilmu yang aku dapat dari mentorku Jamil Azaini, pendiri Akademi Trainer yang sudah mencetak ribuan trainer-trainer profesional berkualitas. Dan aku adalah salah satu pesertanya di program Speak to Change Batch 8. Yang ingin aku share hari ini adalah ekstensi dari apa yang sudah aku tahu lama sekali, yaitu konsep Ikigai. Konsep Ikigai adalah 4 lingkaran yang berisi hal-hal yang kita perlukan untuk mencari life purpose kita. Ikigai itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, apa yang kita suka. Yang kedua, apa yang kita jago atau kuasai. Yang ketiga adalah apa yang kita bisa dibayar. Dan yang keempat adalah apa yang dunia butuhkan. Dan dilengkapi oleh yang kelima oleh Jamil Azaini, sehingga menjadi konsep yang sangat menarik, yaitu 5D. Apa itu 5D? Ketika kita memilih sebuah topik, kalau aku belajar sama Babe Jamil, nyebutnya Babe Jamil biasanya kita, ini tuh untuk trainer. Tapi bisa juga untuk entrepreneur, bisa juga untuk infopreneur terutama. Apa itu 5D? Yang pertama, disukai. Mirip kan dengan Ikigai, 1, 2, 3, 4 ini mirip dengan Ikigai. Yang pertama, disukai. Pastikan kita pilih topik, niche, bidang, spesifik yang kita suka. Karena kita main ini long term. Akan capek banget, akan stres, akan burn out kalau kita memilih topik yang nggak kita sukai. Yang pertama, disukai. Yang kedua, kita juga harus jago di situ. Kenapa? Karena kita mau ngajar orang. Nggak mungkin kita ngajar orang kita nggak jago. Tentu jagonya di level-levelnya. At least kita lebih jago lah daripada orang kebanyakan. Itu seminimalnya. Ya, semaksimalnya kelas dunia kalau bisa. Semakin kita jalani journey infopreneur ini, kita harus belajar semua skill bikin konten, skill digital marketing, skill bisnis, skill product creation. Skill-skill itu perlu kita pelajari, tapi skill yang kita ajarkan itu juga perlu kita pelajari. Sebagai contoh, aku mengajarkan productivity. Aku terus belajar productivity sampai detik ini. Aku masih baca buku, ikut training, ikut course, walaupun aku udah jadi productivity coach. Kenapa? Karena supaya terus lebih jago daripada orang yang aku ajarkan. Terus upgrade skill. Yang pertama disukai, yang kedua dikuasai. Yang ketiga dibutuhkan. Ada orang yang butuh. Jangan sampai kita buat training yang gak ada orang yang butuh. Kita bikin kelas tentang cara menggunakan tisu yang gak ada orang yang butuh karena semua orang juga udah tahu. Kita bikin kelas tentang cara melipat kertas origami. Nah, yang menarik. Apakah ada yang butuh? Ada, tapi sangat sedikit. Belum sedikit. Tapi kalau kita bisa dengan kreatif merancang itu, maka wow, ini bakal jadi super powerful. Contoh, kita bisa bikin origami kelas untuk meningkatkan kreativitas anak. Itu semakin luas pasarnya. Bisa masuk ke pasar parenting. Kita bikin origami kelas untuk quality time bareng saling mengenal antar pasangan. Itu masuk ke niche lain yang sebenarnya itu powerful karena ada benefit lainnya, bukan hanya ngajarin orang ngelipat origami, tapi emang kelas origami yang profesional yang ada manfaatnya secara khusus. Jadi membuatnya dibutuhkan orang lain. Yang keempat adalah dibayar. Maka penting untuk kita mengambil niche-niche yang memang berkualitas sehingga orang berani bayar buat itu. Tentu saja niche hobi itu akan lebih rendah daripada niche-niche yang mengubah hidup orang. Niche hobi itu contohnya apa? Kita bisa ngajarin orang main Tamiya, bisa juga dibayar itu. Tapi kecil. Atau yang lebih populer deh, ngajarin orang main musik, main gitar, bisa juga. Tapi akan berbeda kalau kita ambil angle-nya ke 3 niche besar. 3 eternal market. Apa itu? Health, wealth, relationship. Kesehatan, kekayaan, dan hubungan. Kalau kita punya produk informasi yang bikin orang lebih sehat, yang bikin orang nggak sakit lagi, yang bikin orang lebih bugar, itu akan berani orang bayar mahal.
kesehatan. Yang bikin orang lebih kaya, yang bikin orang hemat uang, yang bikin orang punya uang lebih banyak, itu kan orang berani bayar mahal. Dan yang bikin orang punya hubungan yang lebih berkualitas. Entah dapat jodoh, dapat pasangan, punya hubungan yang lebih dalam dengan pasangan, ya orang berani bayar mahal. Maka kalau kita cuma sekedar menjual e-course gitar, orang paling cuma mau bayar berapa ya? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu terbatas. Tapi kalau kita memang spesialis ngajarin orang jago gitar sehingga bisa membuat cewek-cewek tertarik, nah itu udah beda lagi gamenya. Angle-nya akan berbeda dan bisa jadi lebih mahal harga kelasnya. Atau kita beneran bikin course gitar yang bikin lu bisa perform di panggung-panggung besar sehingga dapat banyak duit dari situ, menjadi gitaris hebat. Itu akan beda lagi harganya. Maka tergantung skill kita seperti apa, itu akan ngaruh ke kebutuhan marketnya dan akan ngaruh juga ke berapa uang yang kita dapatkan. Yang pertama disukai, kedua dikuasai, ketiga dibutuhkan, keempat dibayar. Dan yang kelima adalah diridhoi Allah. Ini aku dapat tambahannya dari mentorku Jamil Azza ini, diridhoi oleh Allah. Karena yang kita ajarkan harus kebaikan juga. Yang kita ajarkan tidak bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Yang kita ajarkan sesuai dengan agama yang kita pegang, diridhoi oleh Tuhan kita. Dan ketika kita diridhoi, bukan hanya kita kaya, tapi kita mendapatkan yang berkah. Ketika kita berbicara tentang more income and more impact, income yang kita peroleh ada barokahnya, impact yang kita berikan itu akan tersebar semakin luas dan kebaikanlah yang mengalir. Ini yang seringkali kita lupakan, karena sejatinya ketika kita menjadi seorang infopreneur, kita akan terus bermanfaat buat manusia, buat orang lain. Dan investasi terbaik adalah investasi ke manusia, karena ia menciptakan roda kebaikan yang tak akan terputus. Siap untuk menjadi seorang infopreneur? Selalu take action, selalu mulai apa yang kamu inginkan, dan jangan menunda-nunda. Sampai jumpa di episode terakhir. Thank you, salam pembelajar.